Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hal buruk yang seorang lakukan hari ini bisa jadi karena balas dendam atas apa yang pernah terjadi padanya di masa lalu. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Belum lama ini sempat saya ditanya oleh seseorang yang bercerita bahwa pasangannya berubah menjadi jahat. Ada juga yang bercerita bahwa kawan dekatnya berubah menjadi jahat. Padahal dulu tidak seperti itu, dulu sikapnya sangat baik. Masing-masing dari kita sebetulnya pasti menyadari bahwa orang yang terlahir jahat itu tidak ada. Sehingga bila kita bertemu dengan seseorang yang tabiatnya kurang baik, maka hampir bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang menjadikannya seperti itu. Ini artinya orang yang baik hari ini bisa jadi akan berubah menjadi jahat besok pagi dan termasuk dalam jumlah hal yang dapat menyebabkan perubahan ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja karena kekecewaan terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Bagaimanapun juga lingkungan bisa mempengaruhi perilaku seseorang menjadi buruk. Hal buruk yang seorang lakukan hari ini bisa jadi karena balas dendam atas apa yang telah terjadi padanya di masa lalu. Mungkin ia pernah dipandang rendah, dijatuhkan, tidak dipedulikan, dan segala macam kebaikannya tidak dihargai. Hal-hal seperti ini akan menjadikan orang berubah dari pendiam menjadi pendendam. Lalu yang kedua, bila seseorang yang tadinya baik berubah menjadi jahat, bisa jadi kita pernah berbuat salah terhadapnya, dengan atau tanpa kita sadari. Bila kita memang sadar pernah berbuat salah, maka segeralah minta maaf. Penting bagi kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Karena bisa saja perubahan sikap ini disebabkan oleh kelakuan kita sendiri. Lalu yang ketiga, perubahan seorang juga bisa terjadi karena dia sekedar ingin memanfaatkan kebaikan Anda saja. Jadi sebenarnya dari awal memang takdirnya sudah lama buruk. Berarti bila selama ini Anda tidak tahu sebab di hadapan Anda, dia bersikap sangat baik. Dia ingin memanfaatkan kebaikan Anda. Dan ketika keuntungan sudah menjadi miliknya, dia merasa tidak perlu lagi berpura-pura di hadapan Anda. Maka muncullah sifat aslinya seperti apa. Dan Anda mengira dia telah berubah. Padahal memang dari dulu seperti itu. Jadi cirinya orang yang seperti ini adalah ucapan dan tindakannya seringkali tidak sama ya. Lalu untuk yang keempat, bisa saja seorang berubah jahat terhadap kita karena dipengaruhi oleh orang lain. Ada orang yang terus-menerus menceritakan keburukan Anda, sehingga orang yang tadinya baik pada Anda sekarang bersikap sangat berbeda. Bila situasi semacam ini, tidak perlu Anda anggap serius, jelaskan saja kebenarannya seperti apa. Bila memang orang ini tulus, ia pasti akan lebih percaya ucapan Anda dibandingkan dengan omongan orang lain. Adapun yang kelima, salah satu hal lagi yang bisa mengubah orang baik menjadi orang jahat adalah karena pengalaman traumatis. Pengalaman buruk di masa lalu ini menjadikan ia enggan akan berbuat baik lagi. Dia berusaha untuk belajar dari pengalamannya, tapi sayang sekali pengalaman ini adalah pengalaman yang buruk. Apakah ini artinya bila kita berhadapan dengan orang jahat, kita harus selalu mengalah dan mentolerir kejahatan tersebut? Tentu saja tidak. Pengalaman buruk kita, sakit hati kita, kekecewaan kita bukanlah alasan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Kita boleh melihat pengalaman masa lalu sebagai penyebab sifat buruknya, tetapi tidak boleh melihat pengalaman masa lalu sebagai pembenaran atas sifat buruk tersebut. Tetaplah bijak ketika menjalin hubungan dan jangan pernah bertahan dengan seseorang yang hanya mengejar keuntungan dari Anda. Jangan sampai Anda terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Sampai di sini kurang lebihnya. Demikian yang dapat saya sampaikan seputar mengapa orang baik bisa berubah menjadi orang yang jahat. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.